Film ini diawali dengan seorang cewek yang sedang jalan sendirian di sebuah jembatan dan ia bernama Sohyun. Namun tiba-tiba mobil menghadangnya dan menculiknya. Di sisi lain kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Cheol, seorang pria bulenek. Ia merupakan mantan juara tinju yang kini menjadi pelatih di Korea Selatan. Kemudian terlihat ia pergi ke kafe untuk menghajar seorang pria yang telah mencurangi muridnya. Cheol pun langsung menonjoknya hingga KO. Akibat kejadian itu Cheol pun di-DO dari pertinjuan. Keesokan harinya teman Cheol memberitahu ada lowongan pekerjaan sebagai guru di sebuah desa. Karena Cheol yang sudah dipecat, ia sangat butuh uang. Ia pun menerimanya dan langsung pergi ke desa itu. Setelah sampai di desa, ia melihat ada seorang wanita yang sedang dibully di sana. Cheol yang melihat hal itu pun langsung menghampiri mereka dengan tujuan untuk memisahkan pertengkaran itu. Namun malah mereka lah yang mengusir Cheol karena telah mengganggunya. Lalu kita diperkenalkan dengan salah satu dari mereka yang bernama Eugene. Ketika Cheol menjauh, mereka langsung mengancam Eugene akan dibunuh jika temannya yang bernama Sohyun tidak diberikan kepada mereka. Kembali ke Cheol yang tiba-tiba dihampiri seorang polisi yang bernama Dongsu, dan ternyata ia merupakan mantan murid tinjunya. Lalu scene berpindah kepada Eugene yang dimana ia sedang pergi menemui neneknya Sohyun. Di sana ia berusaha menenangkan si nenek dan mengatakan kalau ia akan melaporkan kasus kehilangan Sohyun kepada polisi. Pada malam harinya Cheol sedang berlatih tinju, namun tiba-tiba ia melihat seorang wanita sedang diculik lagi. Tetapi Cheol kali ini tidak menolongnya dan melanjutkan lagi latihannya. Dan ia mulai merasa bingung dengan desa itu yang selalu terjadi kejahatan. Di sisi lain, Eugene yang sudah pulang dari rumah si nenek, tiba-tiba seorang pria misterius mengikutinya dari belakang. Karena merasa curiga, Eugene pun langsung berlari ke sebuah bis untuk menjauh dari pria itu. Dan dia pun berhasil lolos. Keesokan harinya, Cheol sudah mulai bekerja sebagai guru olahraga di sana. Dan karena hari ini hari pertamanya, Cheol pun langsung memperkenalkan diri kepada semua murid dan guru-guru di sana. Saat istirahat, Cheol tidak sengaja menabrak seorang siswi hingga membuatnya terjatuh. Tidak lama kemudian datanglah seorang guru yang bernama Pak Yong. Di sana ia menyuruh Cheol untuk menagih biaya SPP murid yang masih nunggak. Setelah itu Cheol pun pergi ke kantin untuk mencari seorang siswi bernama Sohyun karena SPP-nya masih nunggak. Lalu ia menanyakan Sohyun kepada murid-murid di sana, namun mereka malah mengacuhkannya dan tidak memperdulikan. Tidak lama kemudian datanglah pemilik sekolah itu yang bernama Direktur Kim. Melihat itu Cheol pun langsung menyambutnya. Kemudian Cheol melihat Eugene dan langsung menghampirinya untuk menanyakan keberadaan Sohyun yang SPP-nya masih nunggak 1 tahun kepada sekolah. Mendengar hal itu Eugene marah dan kesal karena Cheol sebagai guru tidak mengetahui masalah Sohyun yang dikabarkan telah menghilang. Setelah itu Eugene dipanggil guru BP dan langsung dimarahi karena ia telah memasang poster-poster Sohyun di sekolah. Lalu Cheol pergi ke toilet dan terkejut ketika melihat Pak Guru Jisung keluar dari toilet wanita. Sesudah ngompol, Cheol melihat Eugene teterekel ke pagar sekolah untuk kabur. Cheol pun langsung bergegas pergi keluar untuk mencarinya. Karena tidak ketemu, Cheol pun malah bermain game boneka capit. Dan ternyata sebenarnya Eugene sedang melihatnya dari belakang. Setelah itu Ma Dong-sok ini melanjutkan lagi perjalanannya untuk mencari Eugene. Namun tiba-tiba ia melihat Direktur Kim sedang berkampanye untuk menyalonkan diri sebagai gubernur di sana. Tidak lama kemudian Cheol pun akhirnya melihat Eugene yang sedang pergi ke tempat kelabing. Dan ternyata Eugene ini masuk ke sana karena ingin mencari Sohyun yang dikabarkan bekerja di sana. Namun pengurus di sana yang bernama Sogwak malah ingin menghajar Eugene yang mencurigakan. Tetapi untungnya Cheol datang tepat waktu dan langsung membawa Eugene pulang. Namun sebelum pulang di sana hampir saja terjadi baku hantam. Tetapi Cheol mengatakan kalau ia tidak sedang ingin gelut. Kemudian Cheol pun mengantarkan Eugene pulang menggunakan mobil.
Ketika di perjalanan, Cheol terus menanyakan tentang murid yang hilang itu dan ia akan mencarinya karena ia mempunyai teman polisi. Tetapi karena kesal dengan Cheol yang selalu menanyakan tentang So-hyun, ia pun langsung ingin turun dari mobil. Ketika Eugene sudah turun, tiba-tiba pria bertopeng mengikutinya dan langsung menyetrumnya hingga membuatnya pingsan. Di sisi lain, Cheol yang sudah melaju menemukan HP-nya Eugene yang ketinggalan di mobilnya. Ia pun langsung putar balik untuk mengantarkan HP-nya itu. Setelah Cheol sampai, pria itu pun langsung kabur meninggalkan Eugene yang terpingsan. Akibat kejadian tadi, Eugene pun dirawat di rumah sakit dan ia juga sudah melaporkannya kepada polisi. Namun di sini anehnya polisi itu seperti tidak memperdulikan kasus itu. Melihat hal itu, Cheol pun menjadi kepikiran atas kasus hilangnya So-hyun. Keesokan harinya ia pergi ke rumah si nenek untuk meminta tanda tangannya dengan tujuan kasus So-hyun dapat diurus kembali oleh polisi. Kemudian Cheol memberikan laporan itu kepada Dong-su agar laporan cepat diurus. Namun edannya si Dong-su malah dimarahi oleh komandannya karena kasus So-hyun yang harus diusut kembali. Ketika di sekolah, Cheol menanyakan tentang So-hyun kepada guru lain, tetapi jawaban mereka seperti tidak peduli dengan muridnya yang hilang. Bahkan Pak Yong memberitahu Cheol untuk tidak membahas So-hyun jika ia tidak mau ada masalah. Dan hal itu semakin membuat Cheol bingung dan penasaran. Pada siang harinya ia melihat asap rokok yang keluar dari jendela WC. Ia pun langsung menghampirinya untuk memarahi mereka. Namun seperti biasa, murid-murid yang merokok itu malah mengacuhkan Cheol. Saat ia masuk ke toilet, ia tidak sengaja menemukan CCTV yang disimpan di sebuah kaleng. Ia pun langsung menemui Pak Yong untuk melaporkannya. Namun tiba-tiba Pak Yong malah memarahinya karena Cheol telah melaporkan kasus So-hyun kepada polisi. Di sini ia juga ditegur karena kasus So-hyun bisa membuat nama sekolahnya menjadi buruk. Akibat hal itu ia pun tidak jadi melaporkan tentang CCTV itu kepadanya. Kemudian ia memeriksa sendiri isi rekaman CCTV itu. Dan ternyata isi dari CCTV itu dipasang oleh Pak Guru Jisung. Di sisi lain, si Jisung terlihat sedang membantu Obe untuk membereskan barang-barang guru untuk dibawa keluar. Tidak lama kemudian Cheol datang ke sana untuk menemui Jisung. Karena Jisung tidak ada, Cheol pun mengecek isi laptopnya. Lalu di sana ia melihat percakapan WhatsApp antara Jisung dengan Eugene yang dimana mereka akan pulang bareng. Bahkan Cheol juga menemukan percakapan WhatsAppnya dengan si So-hyun di saat hilangnya So-hyun. Dari sinilah ia mulai mencurigai Jisung sebagai pelaku atas hilangnya So-hyun. Lalu ia pun menelpon si Eugene dan memberitahukan semuanya. Namun karena Eugene sedang bersama dengan Jisung, ia pun kini hanya bisa terdiam. Tetapi setelah itu Eugene secara diam-diam nge-WhatsApp Cheol bahwa mereka sedang pergi ke rumah Jisung. Di sana Eugene terus menanyakan tentang So-hyun dan juga mengatakan kalau Jisung adalah pelaku atas hilangnya So-hyun. Mendengar hal itu, Jisung pun marah dan langsung menenggel mukanya hingga pingsan. Setelah Eugene sadar, ternyata ia sudah berada di rumah Jisung dengan keadaan terikat. Namun tidak lama kemudian Cheol datang dan langsung membobol pintunya dengan tonjokan mautnya.